Shalom adik-adik Charis Kids, Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Your love has set me free. Now
to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Adik-adik yang sudah menyiapkan elemen perjamuan kudus, yuk kita berdoa. Pertama-tama kita ambil rotinya ya. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang sudah tergantung di atas kayu salib, yang sudah menanggung semua penyakit kami, sehingga oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita angkat anggurnya ya. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menguduskan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa jadi anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus. Yuk, ikutin kakak berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih telah mengampuni dosa kami, mendengarkan kami, dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Keris Kids, selamat hari Minggu ya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Keris Kids, sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini, Kak Belinda mau nanya dulu nih. Misalnya, kalau kamu bisa minta apapun yang kamu mau. Nah, kira-kira kamu bakal minta apa? Mungkin banyak dari kamu yang akan minta mainan. Atau mungkin juga ada yang minta bisa jalan-jalan ke tempat yang kalian mau. Atau mungkin ada juga nih yang minta tas atau sepatu baru mungkin. Nah, cerita Alkitab kita hari ini nih tentang satu tokoh yang bernama Salomo. Dia itu orang yang bisa minta apapun yang dia mau. Adik-adik bisa baca cerita ini di Alkitabnya adik-adik ya. Coba dicatat. Ada di kitab 1 Raja-Raja 3. Nah, jadi ceritanya sebelumnya itu ayahnya Salomo itu juga seorang raja loh. Namanya Raja Daud. Raja Daud itu ketika meninggal, ia meninggalkan semua kerajaannya untuk dipimpin oleh Salomo. Nah, oleh karena itulah Salomo menjadi seorang raja. Suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpinya Salomo. Nah, di mimpinya itu Tuhan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Seperti yang tertulis di 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Kira-kira nih, kalau kamu jadi seorang raja atau ratu,
Kalau misalnya Tuhan langsung yang nanya sama kamu akan jawab apa yo? Mungkin banyak yang akan minta kekuasaan yang lebih lagi. Atau mungkin juga ada yang minta kekayaan. Atau mungkin ada juga yang minta satu dunia ini. Tapi adik-adik tahu nggak? Salomo menjawab apa waktu Tuhan tanya? Salomo meminta bukan untuk dirinya sendiri loh. Bahkan ia menganggap dirinya itu masih sangat muda. Dan satu-satunya yang ia minta adalah hikmat Tuhan supaya hatinya bisa belajar dan memahami mana yang baik dan yang tidak untuk memimpin. Nah, jawaban seperti ini ternyata menyukakan hati Tuhan loh. Salomo bahkan tidak mengandalkan kekuatannya untuk memimpin karena ia tahu kalau kekuatannya dan semua kehebatannya yang terbaik sekalipun itu pasti gak akan cukup untuk bisa memimpin umat Tuhan saat itu. Salomo tahu di dalam semua kesuksesan atau keberhasilan yang dia punya itu harus melibatkan Tuhan di situ. Tuhan pun membuat Salomo menjadi orang yang paling berhikmat yang pernah ada. Salomo pun menjadi raja yang begitu berhikmat dan dapat menyelesaikan banyak sekali perkara. Ia juga bahkan bisa menulis lagu loh, bahkan sampai membuat banyak kota yang begitu indah. Bapa di sorga bahkan memberikan Salomo jauh lebih banyak dari apapun yang dia minta dan doakan. Seperti yang tertulis nih di kitab-kitab berikut nih, adik-adik bisa catat dan baca di rumah ya. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 13, di 2 Tawaris 1 ayat 12, dan 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 29. Nah, Keris Kids, kalian mau nggak punya apa yang dimiliki sama Salomo? Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita jadi bisa tahu apa yang harus kita lakukan di saat yang tepat dan bahkan memiliki lebih banyak lagi dari apa yang kita minta. Hikmat itu bisa kita dapatkan bukan karena begitu banyak buku yang udah kita baca, atau hanya karena kita akan bertumbuh dewasa. Hikmat bukan diperoleh seperti gimana kita belajar buat ujian. Hikmat itu bisa kita dapatkan dengan meminta kepada Tuhan loh. Di Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, in James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar. Kita bisa menjadi seperti Salomo loh, meminta hikmat langsung dari Tuhan. Kita bisa meminta dari Allah Bapa kita yang begitu mengasihi kita untuk mengajarkan kita ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita katakan. Kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan. Dari cerita ini kita sudah melihat ketika Salomo meminta bantuan dari Tuhan, Tuhan sangat berkenan atas permintaannya itu. Hal itu membuat Tuhan sangat senang ketika kita berlari dan meminta pertolongan kepadanya dan tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tuhan mau kita untuk melihat kalau hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan segala hal, termasuk apapun yang kita tidak bisa. Adik-adik, hikmat itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita minta dari Tuhan. Karena ketika kita menerima hikmat dari Tuhan, kita memiliki segala hal yang tidak kita minta dan tidak kita sadari. Dengan memiliki hikmat, kita jadi merasa damai. Kita juga jadi gak kebingungan lagi.
kita juga bisa mendapat keberhasilan dan kesuksesan karena Tuhan udah tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Ia juga pasti akan membawa kita ke sana melalui hikmat yang akan Dia berikan itu. Hikmat juga akan mengajarkan kita banyak hal. Dan kita bisa menjadi orang yang bijaksana dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanyalah meminta kepada Tuhan hikmat seperti bagaimana Salomo meminta. Allah Bapa kita yang di surga itu sangat murah hati. Ia sangat mengasihi kita. Bahkan ketika kita meminta hikmat kepadanya, Ia sanggup untuk memberikan lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Nah, adik-adik Charis Kids, jangan lupa ya untuk meminta hikmat dari Tuhan. Setiap hari juga boleh. Dan jangan pernah ragu juga untuk meminta pertolongan dari Dia. Karena Tuhan itu sangat senang untuk memberikan kita pertolongan dan hikmat, bahkan akan memberikan kita jauh lebih banyak dari semua itu. Sekarang sama-sama kita bersyukur yuk untuk kebaikan Tuhan, untuk kabar baik yang udah kita dengar hari ini. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kabar baik yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa meminta hikmat daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk selalu menolong dan memimpin kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Charis Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati. Jesus wants to be loved, the children.